saya ingin tanyakan Pak, ini agak lebih detailnya nih. Bapak kan dulu pernah sebagai Menteri Pendidikan. Yes. Terus Mulai nih. ngelihat makin kesini kan kok kayak kualitas pelajar Indonesia harus kita akui menurun sih, dengan banyaknya video-video anak SMA nggak bisa perkalian dasar, Iya. gitu-gitu. Nah saya tuh penasaran, selain yang tadi udah Bapak sebut tuh yang orang tua tadi, ada gak sih hal-hal yang Bapak lakukan ketika jadi Menteri Pendidikan yang sebenarnya sangat krusial menurut Bapak, terus dilepas di era-era yang sekarang, yang akhirnya berkontribusi ke penurunan ini? Jadi yang dikatakan Koi tadi itu sebuah cerminan gitu atas gap itu, dan itu yang harus kita perbaiki. Tapi jangan juga bahwa itu semuanya tuh. Tapi itu iya, itu saya terjadi tuh. Tapi kalau secara data pun nih Pak ya, dari hasil tes PISA 2022, turun saya habis googling, Indonesia itu sekarang peringkat 69 dari 80. Oh wow. Skor rata-ratanya 366 buat matematika, 350 untuk membaca, dan 383 untuk sains. Itu di bawah. Kalau di level tuh dari 6 level Pak. Iya. Kita tuh di membaca tuh di peringkat 2. Hah? Kita berhenti di peringkat 2, nggak bisa naik level tuh. Jadi emang banyak pelajar kita yang tidak bisa mengerti paragraf, ngerti makna kalimat, begitu-begitu. Ini ya terjadi itu tadi. Oh, maaf Pak. Dan skor ini menurun dari yang 2018. Secara peringkat Indonesia naik, tapi skornya menurun sebenarnya. Menurun pisahnya, dan kita kalah jauh sama Vietnam. Iya. Benar sekali. Jadi kenapa Vietnam serius soal pendidikan? Makanya saya katakan tadi, kita harus membereskan soal pendidikan ini lengkap, aksesnya tadi yang itu, yang kedua kualitasnya, kualitasnya yang diukur salah satunya dengan PISA, kemudian Pengajarnya. gurunya. Menurut saya salah satu kunci utamanya adalah kompetensi guru, yang itu gapnya Jauh juga. luar biasa. Tapi ini tidak akan mungkin selesai kalau alokasi anggaran nggak cukup. Kenapa? Bayangkan guru saja yang mengajar itu status kepegawaian nggak jelas, remunerasi nggak jelas. Nah, kalau mereka digaji hanya cukup untuk hidup 20 hari, ya dia akan pecah konsentrasinya. Bagaimana menyelesaikan masalah saya 10 hari nih, karena gajian hanya cukup untuk 20 hari. Jadi itu tanda bahwa ini masalah serius jangka panjang. Dan benar sekali, salah satunya kita lihat tetangga kita Vietnam, yang dulunya di belakang, makin hari makin ke depan. Kenapa? Karena dia fokus dalam urusan pendidikan, pendidikan investasi. Ini yang harus kita kerjakan. Vietnam tuh sekarang skor PISA udah di atas Amerika. Iya, ngeri. Gila itu.